Halo, hari yang cerah semuanya. Perkenalkan, saya Adara Bintang Nugroho, NIM 1531831. Dan di sini, saya salah satu anggota dari KKNDR 76192 UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara untuk meningkatkan imun di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita lanjut ke cara untuk meningkatkan imun, pertama-tama kita lihat dulu yuk hal-hal yang umum terjadi saat masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada stres. Stres di sini mungkin terjadi karena kita pernah kehilangan keluarga atau teman saat masa pandemi COVID-19 ini karena mereka tertular. Stres karena kita tidak dapat bertemu sama saudara dan teman secara langsung, atau mungkin ada yang terkena PHK dan lain-lain. Yang kedua ada panik. Panik di sini kita cemas, panik akan tertular oleh virus, walaupun saat ini angka penularan sudah mulai menurun ya. Dan ada penelitian yang membuktikan bahwa perempuan lebih sering terkena stres dan panik daripada laki-laki pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga ada pegal-pegal atau kita lebih mudah merasa lelah. Di sini mungkin karena kita terlalu sering menatap layar gadget untuk kebutuhan kerja dan sekolah. Selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke 7 cara meningkatkan imun. Kenapa sih kita perlu meningkatkan imun? Tentu aja kita perlu meningkatkan imun agar badan kita lebih kuat dan kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, kalau kita imunnya sudah kuat, kita tidak mudah terserang penyakit, kita akan lebih bisa produktif menjalani hari. Yang pertama nih, ada istirahat yang cukup. Nah, kualitas tidur ini sangat erat kaitannya ya dengan daya tahan tubuh. Bahkan ada penelitian dari National Sleep Foundation yang mereka ini mengatakan bahwa setidaknya tubuh itu membutuhkan waktu tidur selama kurang lebih 7-9 jam dalam sehari. Di sini juga tidur yang cukup dan nyenyak dapat menjaga bahkan memperkuat daya tahan tubuh. Jadi ini buat ibu-ibu, bapak, teman-teman semuanya yang suka tidur di atas jam 11, di atas jam 12, bahkan mungkin nih begadang ngerjain kerjaan sampai jam 1, jam 2, coba dikurangin ya pelan-pelan agar daya tahan tubuhnya tidak menurun, agar kita tetap sehat. Yang selanjutnya ada rutin berolahraga. Nah, rutin berolahraga nih jarang dilakukan ya oleh orang-orang, mungkin karena malas, mungkin karena sekarang juga udah musim hujan jadi malas keluar rumah atau lain-lain. Padahal rutin berolahraga ini perlu dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. Nah, olahraga yang dipilih ini juga menyesuaikan kebutuhan tubuh ya, menyesuaikan kemampuan tubuh. Jadi bisa dilakukan jalan kaki, jogging, muter komplek, muter perumahan, atau sepedaan. Nah, bisa juga kalau misalnya lagi malas keluar, bisa dilakukan di dalam rumah. Misal nih, cari di YouTube, aerobik, atau senam, atau workout for beginner, dan lain-lain. Ada banyak cara kok. Nah, oh iya, jangan lupa juga kalau misalnya memilih untuk berolahraga di luar rumah, tetap melakukan prokes ya, pakai masker, jaga jarak, dan selalu bawa hand sanitizer. Selanjutnya ada gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini juga perlu kita lakukan ya, harus mengonsumsi gizi-gizi yang seimbang karena makanan ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan selama masa pandemi COVID-19. Jangan melulu makan fast food, jangan melulu makan nasi padang, makan mie. Kita juga harus mengutamakan makanan-makanan yang mengandung protein.
protein, vitamin, mineral, dan antioksidan. Selanjutnya kita harus minum cukup air putih. Kenapa sih kita harus mengonsumsi air putih yang cukup? Ya tentu perlu agar kita tidak mengalami dehidrasi yang nantinya akan membuat metabolisme menjadi turun. Dalam sehari ini kita harus mengonsumsi air kurang lebih sebanyak 2 liter, dan ini dapat membantu meningkatkan imun tubuh. Buat yang suka kelupaan minum, mungkin bisa install aplikasi pengingat minum air putih, itu ada. Atau juga bisa kalau misalnya mau effort dikit, beli botol yang 2 liter itu yang ada tanda-tandanya itu juga bisa banget, karena lagi ngetren ya mungkin akhir-akhir ini aku lihat, itu bisa untuk mengingatkan kita dalam sehari agar minum kurang lebih 2 liter air. Nah, selanjutnya ada mengelola stres. Stres ini juga penting banget ya kita kelola agar imun tubuh tidak melemah. Untuk mengelola stres ini ada banyak cara, dan setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuat dirinya tidak stres. Misal melakukan hobi, mungkin bercocok tanam, bisa juga rehat dari baca-baca berita dan ngecek media sosial biar kita enggak tertekan terus sama berita-berita COVID yang ada. Bisa juga mungkin kita piknik sama keluarga, sama temen, main kalau misalnya masih takut ketemu langsung, bisa lewat Zoom atau bisa lewat Google Meet dan lain-lain, kan ada banyak. Selanjutnya ada mengonsumsi suplemen. Nah, kita pasti sudah mengusahakan ya yang terbaik agar kita itu mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Tapi sayangnya pasti kebutuhan nutrisi bagi tubuh tuh enggak begitu saja terpenuhi. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengonsumsi suplemen peningkat daya tahan tubuh untuk memenuhi nutrisi-nutrisi tadi. Terutama nih yang mengandung vitamin C, yang mengandung vitamin D, dan echinacea. Yang terakhir ada batasi penambahan gula. Kenapa sih kita perlu membatasi penambahan gula? Karena kalau kita mengonsumsi banyak gula, pasti itu akan berpengaruh pada kelebihan berat badan seseorang. Nah, secara nggak langsung ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kita harus mengontrol gula yang kita konsumsi agar tidak melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi mungkin gulanya yang dipakai di dalam teh, di dalam kopi, atau mungkin yang suka didandakan boba atau minuman-minuman manis yang lainnya, itu harus lebih dikontrol dan lebih dijaga. Nah, sekian pemaparan cara-cara meningkatkan imun dari saya. Mungkin hal-hal ini terasa berat ya untuk dilakukan. Dan mungkin juga untuk beberapa orang, wah yang ini terasa sulit, yang ini terasa mudah. Itu normal, karena nggak semuanya bisa langsung dilakukan begitu saja. Pasti akan ada proses yang untuk menuju hal-hal semua itu akan dilaksanakan gitu. Tapi tetap harus dicoba agar cara-cara ini tuh akan membuat kita semua lebih kuat, lebih sehat, menguatkan imun kita, menjadi kita lebih produktif menjalani hari. Tuh. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam berkata, mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.